Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhania Rohman dengan NIM 033 bersama Arvin Bagus dengan NIM 047 akan mempresentasikan null measurement DC circuit containing resistor and capacitor. Null measurement atau bisa dikatakan pengukuran nul. Pengukuran tegangan standar saat ini mengubah sirkuit yang diukur, memperkenalkan ketidakpastian dalam pengukuran. Voltmeter menggambar beberapa arus tambahan, sedangkan ammeter mengurangi aliran. Pengukuran nul tegangan keseimbangan sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui perangkat pengukuran. Oleh karena itu tidak ada perubahan sirkuit yang diukur. Pengukuran nul umumnya lebih akurat, tetapi juga lebih kompleks daripada pengukuran voltmeter dan ammeter standar. Dan mereka masih memiliki batas untuk presisi mereka. Dalam modul ini kita akan mempertimbangkan beberapa jenis pengukuran nul tertentu karena mereka umum dan menarik. Dan mereka lebih menerangi prinsip-prinsip sirkuit listrik. The potentiometer. Misalkan Anda ingin mengukur EMF baterai. Pertimbangkan apa yang terjadi jika Anda menghubungkan baterai langsung ke standar voltmeter seperti yang ditunjukkan pada gambar 21.34. Setelah kami perhatikan masalah dengan pengukuran ini, kita akan membahas pengukuran nol yang meningkatkan akurasi. Kuantitas yang aktual yang diukur adalah tegangan terminal V yang terkait dengan GGL baterai sebesar V sama dengan GGL min LR, di mana I adalah arus yang mengalir dan R adalah resistansi internal baterai. GGL dapat dihitung secara akurat jika R diketahui dengan sangat akurat, tetapi biasanya tidak. Jika saat ini saya bisa dibuat 0, lalu V sama dengan GGL, sehingga GGL dapat diukur secara langsung. Namun voltmeter standar membutuhkan arus untuk beroperasi, jadi dibutuhkan teknik lain. Ya, berikut gambar 21.34. Bisa diperhatikan voltmeter analog yang dipasang ke baterai menarik arus kecil tapi bukan 0 dan mengukur tegangan terminal yang berbeda dari GGL baterai. Perhatikan bahwa skrip kapital E melambangkan gaya gerak listrik. Karena hambatan internal baterai tidak diketahui secara tepat, maka tidak mungkin menghitung GGL dengan tepat. Potentiometer adalah alat ukur nol untuk mengukur potensial voltase atau voltase. Lihat pada gambar 21.35. Sumber tegangan adalah terhubung ke resistor R. Katakanlah kabel panjang dan melewati arus konstan melewatinya. Ada penurunan potensial yang stabil, IR drop di sepanjang kabel, sehingga potensi variabel dapat diperoleh dengan melakukan kontak di berbagai lokasi di sepanjang kabel. Gambar 21.35b menunjukkan EMFX yang tidak diketahui, diwakili oleh skrip EX pada gambar yang dihubungkan secara seri dengan galvanometer. Perhatikan bahwa GGL berlawanan dengan sumber tegangan lainnya. Lokasi titik kontak disesuaikan sampai galvanometer menunjukkan angka 0. Ketika galvanometer membaca 0, GGL sama dengan IRX, di mana RX adalah resistansi bagian tersebut, kabel ke titik kontak. Karena tidak ada arus yang mengalir melalui galvanometer, tidak ada yang mengalir melalui GGL yang tidak diketahui, dan seterusnya. EMFX secara langsung dirasakan. Sekarang
GGL standar yang sangat dikenal diganti dengan GGL. Dan titik kontak disesuaikan dengan galvanometer, sekali lagi membaca 0. Sehingga EMFS sama dengan IRS. Dalam kedua kasus, tidak ada arus yang melewati galvanometer. Begitu juga arus I melalui kabel panjang adalah sama. Setelah mengambil rasionya, EMFX per EMFS. Ini adalah gambar 2.5 potensiometer. Perangkat pengukuran 0. Gambar A, sumber tegangan yang terhubung ke resistor kabel panjang melewati arus konstan I melalui itu. Gambar B, GGL yang tidak diketahui berlabel script EX pada gambar. Dihubungkan seperti yang ditunjukkan dan titik kontak di sepanjang R disesuaikan sampai galvanometer berbunyi 0. Segmen kawat memiliki resistansi Rx dan script EX sama dengan IRX, di mana saya tidak terpengaruh oleh koneksi karena tidak ada arus mengalir melalui galvanometer. GGL yang tidak diketahui dengan demikian sebanding dengan resistansi segmen kabel. Karena kawat seragam panjang digunakan untuk R, rasio resistensi Rx per Rs adalah sama dengan rasio panjang kawat itu 0. Galvanometer untuk setiap GGL. Tiga besaran di sisi kanan persamaan sekarang diketahui atau diukur dan EMFX dapat dihitung. Ketidakpastian dalam perhitungan ini bisa jauh lebih kecil daripada menggunakan voltmeter secara langsung, tetapi bukan 0. Selalu ada beberapa ketidakpastian dalam rasio resistansi Rx per Rs dan dalam GGL standar. Selain itu, tidak mungkin untuk mengetahui kapan galvanometer membaca persis 0 yang menyebabkan kesalahan pada Rx dan Rs, dan mungkin juga mempengaruhi I saat ini. DC circuit containing resistor and capacitor. Sirkuit RC adalah sirkuit yang mengandung resistor R dan kapasitor C. Resistor adalah komponen listrik yang mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Sedangkan kapasitor merupakan komponen listrik yang menyimpan muatan listrik. Berikut adalah gambar rangkaian RC sederhana yang menggunakan sumber tegangan DC. Gambar A, sirkuit RC dengan kapasitor yang awalnya tidak bermuatan. Arus mengalir kebalikan dari aliran elektron segera setelah saklar ditutup. Tolakan tidak timbal balik dari muatan serupa di kapasitor secara progresif memperlambat aliran saat kapasitor diisi, mengheningkan arus ketika kapasitor terisi penuh dan Q sama dengan C GGL. Gambar B menunjukkan grafik tegangan kapasitor terhadap waktu atau T yang dimulai saat saklar ditutup pada T sama dengan 0. Persamaan tegangan terhadap waktu saat mengisi kapasitor C melalui resistor R diturunkan menggunakan kalkulus adalah V sama dengan EMF kali 1 min pangkat T per RC kali charging. V adalah tegangan melintasi kapasitor, GGL sama dengan GGL dari sumber tegangan DC dan eksponensial E sama dengan 2,718. Resisten kecil R memungkinkan kapasitor mengisi daya lebih cepat karena arus yang lebih besar mengalir melalui resistansi yang lebih kecil dan semakin kecil kapasitor C, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya. Satuan RC adalah detik atau T sama dengan RC atau tau disebut konstanta waktu untuk rangkaian RC. Jika T sama dengan tau sama dengan RC, maka tegangan pada kapasitor adalah V sama dengan EMF kali 1 min E
pangkat min 1 sama dengan EMF kali 1 min 0,368 sama dengan 0,632 kali EMF. Ini berarti waktu tau sama dengan RC, tegangan naik menjadi 0,632 dari nilai akhirnya. Tegangan akan naik 0,632 dari sisanya di waktu berikutnya. Tau merupakan karakteristik dari fungsi eksponensial di mana nilai akhir tidak pernah tercapai, tetapi 0,632 dari sisa nilai tersebut dicapai dalam setiap waktu. Hanya dalam beberapa kelipatan konstanta waktu, maka nilai akhir hampir tercapai, seperti ilustrasi grafik pada gambar 21,38. Gambar 21.39a menutup saklar melepaskan kapasitor C melalui resistor R. Tolakan timbal balik dari muatan serupa di setiap plat menggerakkan arus B. Grafik tegangan melintasi kapasitor terhadap waktu dengan V sama dengan V pada T sama dengan 0. Tegangan menurun secara eksponensial, turun sebagian kecil dari jalan ke 0 di setiap konstanta waktu berikutnya. Grafik pada gambar 21.39 adalah contoh peluruan eksponensial ini. Dilanjutkan Mas Arvin. Pada interval waktu pertama, tau sama dengan RC, setelah saklar ditutup, tegangan turun menjadi 0,368 dari nilai awalnya, karena V sama dengan V0 kali E pangkat min 1 sama dengan 0,368 V0. Dalam beberapa kelipatan tau, tegangan menjadi sangat mendekati 0, seperti yang ditunjukkan oleh grafik pada gambar 21.39b. Sirkuit RC untuk pengaturan waktu. Penggunaan sirkuit RC yang lebih penting untuk tujuan pengaturan waktu adalah di alat pacu jantung buatan yang digunakan untuk mengontrol detak jantung. Denyut jantung biasanya dikontrol oleh sinyal listrik yang dihasilkan oleh simpul sinoatrium atau SA yang berada di dinding ruang atrium kanan. Ini menyebabkan otot berkontraksi dan memompa darah. Terkadang ritme jantung tidak normal dan detak jantung terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alat pacu jantung buatan tersebut dipasang di dekat jantung untuk memberikan sinyal listrik ke jantung saat dibutuhkan dengan konstanta waktu yang sesuai. Alat pacu jantung memiliki sensor yang mendeteksi gerakan tubuh dan pernapasan untuk meningkatkan detak jantung selama olahraga guna memenuhi peningkatan kebutuhan tubuh akan darah dan oksigen. Gambar 21.41a, lampu pada rangkaian RC biasanya mempunyai tahanan yang sangat tinggi sehingga baterai mengisi kapasitor seolah-olah lampunya tidak ada. Ketika tegangan mencapai nilai ambang, arus mengalir melalui lampu yang secara dramatis mengurangi hambatannya, dan kapasitor keluar melalui lampu seolah-olah baterai dan resistor pengisian tidak ada di sana. Setelah habis, proses dimulai lagi dengan perio flash ditentukan oleh konstanta RC. Gambar B, grafik tegangan terhadap waktu untuk rangkaian ini. Sekian dari presentasi kami berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.